Katanya di volume ini banyak karakter yang bisa transform guys. Dan katanya banyak karakter yang bukan MC tapi ternyata malah bagus. Daripada makin penasaran, langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockis Transformers Galaxy version 10. Dan di volume ini nggak ada Optimus maupun Megatron, tapi penggantinya ada Galvatron dan juga Rodimus. Untuk line up sendiri seperti ini, dan untuk secretnya ada Rodimus Prime yang warnanya itu mengkilat. Tapi apakah secretnya bakal memuaskan atau malah mengecewakan? Langsung aja kita unboxing. Yang pertama, Warped, karakter yang banyak gak disukain di series Galaxy version 10 ini. Tapi maklum sih, karena detailnya sendiri ya kebanyakan polosan begini. Dan jujur bagian dadanya ini agak aneh karena dia tuh motifnya tank gitu guys. Tapi kita dapat efek tembakan seperti ini yang menurut gue ya cukup oke lah. Setidaknya nggak polosan-polosan banget gitu. Tapi jujur untuk bagian kakinya ini gue suka banget karena dia motifnya roda tank kayak begini guys. Dan untuk mode perubahan tank versi Putro Toys jadi seperti ini guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Trailbreaker, karakter bukan MC yang gue suka. Meskipun untuk detailnya nggak banyak, tapi kalian lihat untuk bagian dada, kepala, dan dua tembakan yang ada di bagian punggungnya guys. Ya meskipun bagian belakangnya agak mengecewakan sih, tapi untuk tembakannya ini bisa kita putar-putar seperti ini. Tapi untuk mini missile cuma bisa kita putar ke kiri ke kanan seperti ini aja. Untuk Trailbreaker kita dapat optional part tembakan untuk tangannya. Jadi seperti ini guys. Dan ini dia kalau kita posekan. Mantep gak sih? Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Brown. Ini juga bukan karakter MC, tapi jujur gue suka sama karakter ini versi Blockisnya sih. Detailnya pun juga nggak banyak sebenarnya. Tapi pemilihan warna dan proporsinya tuh bagus. Bahkan kalau kalian teliti lihat mukanya, dia tuh ada ekspresi mukanya gitu loh. Dan part mobil Jeep untuk bagian punggungnya pun masih ada dan detail tuh bagus. Untuk Brown kita dapat optional part senjata yaitu drillnya yang seperti ini guys. Nah kalau diposein jadi cakep kan, jadi seolah-olah sedang menyerang kayak begitu. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Wrecker. Ini karakter yang gak gua sukain di Galaxy version 10 ini sih. Meskipun secara detail ini bagus, tapi lihat dong ada kumis sama ini apa anjir, ada dua begini. Atau jangan-jangan ini sebenarnya ini bukan kesalahan Blockisnya ya guys, tapi memang dari seriesnya aja yang ngedesain kayak begini. Jelek coy. Tapi untuk rodanya sendiri tuh bisa jadi senjata di tangan ya, yang malah jadi cakep kalau diposein gini. Dia bisa transform jadi motor seperti ini. Oke lah ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Cyclonus. Meskipun detail dan proporsi versi Blockis ini cukup oke, tapi jujur gue kurang suka sama Cyclonus ini sih. Bukan karena Blockisnya, tapi memang dari desainnya aja yang gue kurang suka. Apalagi di bagian kepalanya yang kayak ada helm penyihir kayak gini. Aneh sih menurut gue. Tapi untungnya kita dikasih tembakan yang desainnya itu beda lagi guys. Oke lah. Untuk artikulasi juga oke, nggak ada yang terhalang sama sekali. Jadi masih cukup fleksibel guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Galvatron. Dibanding sama Cyclonus sebelumnya, gue lebih suka si Galvatron ini sih. Meskipun secara detail warna tuh masih kurang, tapi kalau dari desain dan proporsinya, cakep banget coy. Apalagi kepalanya ini yang kayak helm samurai. Cuman sayangnya untuk tembakannya kita nggak dapat part efek tembakan gitu, tapi bisa kita pinjem pakai Warped yang akan jadi seperti ini. Wah cakep. Diposekan sedang menembak aja juga cakep banget cuy. Dan bisa kita transform menjadi tembakan bazukanya seperti ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Six Shot. Jujur untuk detailnya ini cakep banget. Proporsinya pun juga oke banget coy. Bahkan sampai ke sayap belakangnya ini juga gede banget. Tapi kalau dilihat-lihat kok mukanya kayak Optimus Prime ya? Ada hubungan gak sih? Coba buat yang tahu tulis aja di kolom komentar ya. Dan untuk sayapnya ini juga ada artikulasinya, bisa kebuka ketutup. Bahkan sayap depannya pun juga bisa kebuka ketutup kayak gini. Jadi kalau mau kalian artikulasiin tangan, bisa kalian lipat ke depan dulu dan tangannya bisa naik ke atas seperti ini. Bagus lah ini, jadi nggak menghalangi artikulasi. Untuk senjatanya kita dapat dua tembakan kayak begini yang bisa kita gabungin juga guys. Nih, tinggal dipasang kayak gini. Dan jadi seperti ini. Cakep coy. Diposein diam dan sedang menembak begini aja itu udah ganteng banget. Gagah gitu loh. Sayangnya kalau di series itu kan dia bisa berubah jadi 7 atau 9 alternatif mode gitu. Tapi karena ini versi Blockis jadi dia nggak bisa berubah guys. Atau mungkin bisa tapi gue belum dapat idenya. Sudah, kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Scorponok. Sumpah Scorponok versi Blockis ini ganteng banget dari segi detail maupun desainnya sih. Apalagi senjatanya yang dari ekor Scorponok itu. Terus detail dada dan bagian mukanya tuh beneran bikin Scorponok ini tuh sangar banget gitu loh coy. Dan gak lupa untuk bagian tangannya alias si capitnya ini bisa kebuka ketutup juga kayak begini. Tembakan di pundaknya pun juga bisa naik turun
kayak begini coy. Apalagi kalau kita posekan sedang menyerang, ini beneran ganteng banget sih Scorponoknya. Dan yang paling penting Scorponoknya bisa transform jadi mode kalajengkingnya guys, atau Scorpionnya. Kayak capitannya ada, terus ekornya ada, ya meskipun kakinya nggak ada. Tapi kita dapat satu karakter kecil ini yang gua nggak tahu ini siapa. Mungkin kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya guys. Jadi kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Secret Rodimus Prime. Dan kembali lagi seperti Secret pada umumnya, si Secret Rodimus Prime ini cuman mengkilat aja dan ada gradasi sedikit. Sampai ke bagian belakangnya pun juga mengkilat, termasuk bagian dada dan bagian mukanya guys. Dan dia tuh ada gimmick lagi, di bagian dadanya ini bisa kita lepas. Nah, kayak begini, yang kelihatan ada si Matrix of Leadership-nya di bagian dadanya. Gua ngerasa si Secret Rodimus Prime ini bagus, tapi nggak memuaskan gitu loh. Beda sama si Megatron dan juga Optimus di GV8 dan 9, yang gimmicknya itu mereka sedang rusak dan mereka ada dua warna, jadi menurut gue lebih bagus aja dibandingkan sama yang full metalik kayak begini sih. Tapi untungnya untuk desain tembakannya dia beda sendiri guys. Dan khusus untuk Secret, kita dapat Matrix of Leadership partnya yang seperti ini. Sekian review Blockies Transformers Galaxy version 10. Kira-kira dari 9 karakter tadi, mana yang jadi favorit kalian? Kalau gue sih tetap ya si Scorponok dan juga Six Shot. Meskipun gue dapet Secret, tapi nggak tahu, ngerasa nggak puas aja gitu. Nah, kalau kalian yang mana guys? Coba tulis di kolom komentar beserta pendapat kalian tentang Transformers GV10 ini. Yaudah, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, dan share juga, karena selanjutnya gue bakal review Transformers Galaxy Defender 07. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Blockies Transformers Galaxy version 10 sudah tiba nih guys. Tapi kali ini gue bakal unboxing 3 box dulu aja, so langsung kita unboxing. Yang pertama ternyata dapat Scorponok yang secara proporsi bulky banget persis di seriesnya. Bagian tembakannya bisa berputar, capitnya bisa menutup, dan ternyata bisa transform jadi mode Scorpion guys. Kedua dapat Warpath yang sayangnya detail warnanya sedikit banget, tapi gue suka sama telapak kaki yang bentuk roda tank dan efek tembakan untuk di dadanya. Ketiga dapat Six Shot yang desainnya jadi favorit gue di antara ketiganya. Sayap belakang dan depannya bisa diputar, jadi gak ganggu artikulasi. Kita dapat 2 tembakan dan keduanya bisa digabung loh. Kurang keren apa coba? Pokoknya buruan kalian beli di keranjang kuning di bawah dan tulis kalian dapat apa di kolom komentar. Let's go! Karakter bagus tapi banyak yang gak suka. Kok bisa? Kita lanjut unboxing Blockies Transformers Galaxy version 10. Dan kali ini gue bakal bahas 3 karakter yang kurang diminati padahal punya desain yang bagus loh. Kenapa bisa gitu ya? Jadi langsung kita unboxing. Pertama, Trailbreaker. Meskipun gak banyak detail, tapi gue suka sama desain dan warnanya, terutama 2 senjata di pundaknya dan optional part tembakannya. Kedua, Brown. Gue suka sama perpaduan warna dan desain robotnya. Apalagi mukanya yang ekspresif banget. Kita dapat part drill untuk senjatanya. Ketiga, Wreck-Gar. Untuk desainnya itu unik karena ada... Dan ternyata dia bisa transform jadi motor loh. Diposain sedang bertarung semuanya cakep-cakep coy. Gua bingung kenapa jadi karakter yang gak disukain ya. Menurut kalian gimana?